Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Hadi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. NIM 183104111174, kelas PJKRE 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint mengenai olahraga dan budaya. Baik, langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan tugas dari sosiologi olahraga PowerPoint mengenai olahraga dan budaya. Baik, yang pertama yaitu pengertian olahraga. Olahraga adalah aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu. Dalam pelaksanaannya terdapat unsur bermain, ada rasa senang, dilakukan pada waktu luang, dan kepuasan sendiri. Manusia sendiri adalah makhluk hidup yang aktivitasnya sangat tinggi. Kemudian kita melaju ke slide kedua, yaitu sejarah olahraga menurut Panjaitan. Ia menyatakan bahwa olahraga itu terbagi menjadi 4. Di sini saya salah. Yang pertama itu kata-kata, gerak badan. Yang kedua pendidikan jasmani. Kedua olahraga. Yang ketiga sport. Baik, kita lanjut ke pengertian gerak badan. Gerak badan adalah gerakan yang melibatkan seluruh anggota tubuh, mulai dari kepala hingga kaki. Kemudian kita ke pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap, sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Kemudian kita ke pengertian olahraga. Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot tubuh. Olahraga adalah cara alami menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Kita lanjut ke pengertian sport. Kata sport berasal dari bahasa Latin, yaitu disportat, yang artinya menyenangkan, menghibur, dan bergembira ria. Jadi, dapat dikatakan bahwa sport ialah kesibukan manusia untuk menggembirakan diri sambil memelihara kesegaran jasmani. Menurut Panjaitan tahun 1985. Kemudian kita lanjut ke pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Dalam kehidupan sehari-hari, olahraga juga mempunyai kaitan yang erat dengan budaya.
Olahraga sendiri secara umum diartikan menjadi kegiatan yang bertujuan dalam menjaga kebugaran serta kesegaran tubuh, baik secara jasmani atau juga rohani. Kita lanjut. Dapat diartikan juga bahwa budaya ialah segala bentuk aktivitas manusia, mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur, di mana serangkaian aktivitas kegiatan itu mempunyai sifat yang dinamis dan berasal dari pengetahuan guna memenuhi kebutuhannya. Lalu budaya juga diwariskan secara turun-temurun sudah sejak zaman nenek moyang sampai pada generasi penerus seperti sekarang ini. Budaya itu meliputi kebiasaan, tingkah laku, sistem, peraturan serta norma yang berlaku. Karakteristik umum yang kerap kali dikaitkan dengan manusia ialah cara mempertahankan diri. Hal ini juga dapat membawa pengaruh yang besar terhadap budaya. Kemudian kita melanjut ke pengaruh olahraga terhadap kebudayaan. Kemudian yang pertama, permasalahan pembangunan sosial dan budaya yang menjadi perhatian utama antara lain adalah masih rendahnya derajat kesehatan, di mana 28,98% penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan 31,99% dari balita yang tidak pernah mendapatkan imunisasi. Status gizi dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan nasional. Belum membudayanya olahraga dan masih rendahnya prestasi olahraga. Kemudian yang kedua, pergeseran gaya hidup pun memenuhi masyarakat dalam memandang olahraga. Berolahraga kini tidak selalu dikaitkan dengan kompetisi dan prestasi, tetapi juga karena tujuan lain, terutama sebagai gaya hidup. Itulah sebabnya klub-klub senam kebugaran, pengobatan, dan kemolekan tubuh marak di mana-mana dan lebih populer dibandingkan senam ritmik dan cabang prestatif lainnya. Dikatakan oleh Arif Natakusuma bahwa untuk memenuhi dunia salah satunya dimulai dengan mempelajari olahraga paling populer yang biasanya diterima. Kata Natakusuma 2005. Kemudian kita lanjut ke bagian nomor 3. Pilihan jenis dan tujuan olahraga pun bergeser. Orientasi olahraga yang berlangsung atau tidak langsung bersifat ekonomi tumbuh semakin tajam. Orientasi ekonomi langsung terlihat pada perkawinan antara olahraga dengan ekonomi. Olahraga pun kini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan dalam 2 dekade terakhir, ekonomi olahraga tumbuh makin besar. Kontribusi olahraga bagi pertumbuhan ekonomi tampak dalam pengembangan industri olahraga, kata Ruslan 2006. Tahun 2006. Secara garis besar, makna dalam kebudayaan dapat digolongkan ke dalam 2 hal, yaitu makna yang bersifat sakral
karena berhubungan dengan dunia kepercayaan kepada alam gaib, dan makna yang bersifat profan karena dihubungkan dengan kehidupan manusia secara pragmatis dan dalam kesehariannya. Aktivitas olahraga dapat dipandang mempunyai makna profan untuk keperluan pragmatis manusia. Walaupun menurut sejarahnya ke belakang, olahraga pada awalnya juga diabdikan untuk pemujaan dewa-dewa di Bukit Olympus pada masa Yunani kuno. Berarti bermakna sakral pula. Olahraga dalam fungsinya yang sakral tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang Yunani kuno. Masyarakat Aztec di Amerika Tengah juga telah mengenal kegiatan seperti sepak bola yang diadakan di ruang terbuka di tengah kuil mereka. Dalam kegiatan tersebut, para pemain harus memasukkan bola ke dalam lubang yang bersifat sakral untuk pemujaan dewata. Apabila tidak, maka bencana akan menimpa mereka. Kemudian kita lanjut. Begitupun dalam masyarakat Nusantara kuno, aktivitas olahraga ada yang dihubungkan dengan upaya pemujaan dewa. Pendakian gunung-gunung dianggap sebagai bentuk dedikasi kepada nenek moyang yang bersemayam di kawasan puncak. Apabila jika dibarengi dengan ritual pemujaan di puncak gunung tersebut. Berdasarkan data yang tersedia, maka dapat dibincangkan beberapa fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional. Yang pertama, olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikodrati atau nenek moyang atau dewa. Kemudian yang kedua, olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. Kemudian yang ketiga, olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. Yang keempat, olahraga sebagai untuk menambah nafkah. Kata Menandar 2012. Kemudian kita lanjut. Dalam kegiatan olahraga sebenarnya dibagi 3 jenis kegiatan, yaitu yang pertama untuk keperluan diri sendiri, yang kedua untuk dilombakan, dan yang ketiga untuk dipertandingkan. Olahraga untuk keperluan diri sendiri sebenarnya tidak teratur, suka-suka saja dilakukan oleh seseorang. Kapan ia merasa lelah atau cukup, ia akan menghentikan kegiatan olahraganya. Lain halnya dengan jenis olahraga yang dilombakan dan yang dipertandingkan. Pastinya akan melibatkan orang lain dan sekelompok olahragawan lain sebagai lawan atau pesaing dalam lomba. Kemudian kita lanjut ke museum olahraga. Museum olahraga itu sendiri, museum tersebut didirikan tentu berkenaan dengan olahraga di Indonesia. Dengan demikian, sejatinya dalam museum tersebut terdapat storyline yang menampilkan adanya perjalanan kegiatan olahraga di Indonesia sejak masa silam hingga masa kini. Banyak hal yang bisa disajikan dalam museum tersebut. Sudah tentu seluruhnya tentang dunia olahraga di Indonesia beserta narasinya.
Lanjut, banyak hal yang bisa disajikan dalam museum tersebut. Sudah tentu seluruhnya tentang dunia olahraga Indonesia beserta narasinya. Museum olahraga dewasa ini telah merawat dan menyajikan pameran benda-benda bersejarah, hasil prestasi dan dokumentasi para anak bangsa di bidang olahraga. Namun tidak hanya hal itu yang dilakukan oleh museum olahraga. Museum tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan memotivasi generasi berikutnya agar dapat berprestasi di bidang olahraga. Museum olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan museum-museum lainnya. Karena yang dikoleksi tidak hanya benda-benda konkret di bidang prestasi olahraga, namun terdapat hal yang harus dipikirkan sungguh-sungguh bahwa sejatinya museum tersebut satu, mengoleksi prestasi dan kebanggaan. Yang kedua, mengoleksi semangat untuk berolahraga. Dan yang ketiga, koleksi akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Munandar 2012. Apabila museum olahraga dihubungkan dengan perkembangan kebudayaan Indonesia, maka museum itu harus dimaknai dalam perkembangan budaya. Apa makna yang paling mendasar dengan didirikannya Museum Olahraga Nasional? Hal itulah yang harus mampu dipahami oleh masyarakat Indonesia dan pengampu Museum Olahraga Nasional secara umum. Kemudian lanjut ke pengaruh olahraga terhadap kehidupan budaya. Yang pertama, cabang-cabang olahraga khas masyarakat Indonesia dapat diakui dan masuk ke negara-negara lain di dunia. Contohnya pencaksilat. Kemudian yang kedua, berolahraga merupakan bagian dari budaya yang positif di masyarakat Indonesia. Yang ketiga, tumbuh budaya atau nonton bareng saat pertandingan olahraga. Olahraga dalam fungsinya yang sakral tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang Yunani kuno. Masyarakat Aztec di Amerika Tengah juga telah mengenal kegiatan seperti sepak bola yang diadakan di ruang terbuka di tengah kuil mereka. Dalam kegiatan tersebut, para pemain harus mampu masukkan bola ke dalam lubang yang bersifat sakral untuk pemujaan dewata. Apabila tidak, maka bencana akan menimpa mereka. Mungkin itu penjelasan dari
hubungan olahraga dan kebudayaan di masyarakat Aztec di Amerika Tengah oleh orang-orang Yunani kuno terdahulu. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil persentase PowerPoint tugas sosiologi olahraga mengenai olahraga dan budaya. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.